Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Algasana dengan akhiran NPM 51. Jadi di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang pengertian dari organisasi sosial. Jadi teman-teman, organisasi sosial itu sebenarnya bisa kita pahami sebagai sebuah wadah di mana sekelompok orang berkumpul dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, terutama yang berhubungan dengan kepentingan bersama dalam masyarakat. Misalnya di lingkungan kita ada organisasi seperti Karang Taruna, OSIS di sekolah, atau lembaga swadaya masyarakat. Nah, semuanya itu termasuk contoh organisasi sosial karena mereka terbentuk dari adanya kesadaran bahwa manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh kerjasama dan interaksi satu sama lain. Kalau kita pikir lebih dalam, organisasi sosial itu muncul karena adanya kebutuhan sosial. Orang ingin merasa menjadi bagian dari sesuatu, ingin membantu, ingin berkontribusi, dan juga mendapatkan dukungan dari orang lain. Jadi intinya organisasi sosial itu bukan cuma soal struktur atau aturan, tapi lebih ke arah bagaimana manusia berinteraksi untuk mencapai tujuan yang lebih besar bersama-sama. Biasanya di dalam organisasi sosial juga ada pembagian peran, ada yang jadi ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota anggota. Pembagian ini penting supaya kegiatan bisa berjalan dengan teratur dan efektif. Jadi singkatnya, organisasi sosial itu adalah bentuk nyata dari kehidupan sosial kita, tempat di mana nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas, dan tanggung jawab sosial bisa dijalankan. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kelompok sosial. Sesuai dengan namanya, kelompok itu merupakan sekumpulan orang. Sedangkan sosial merupakan sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat atau sesuatu yang berhubungan dengan interaksi. Maka bisa dikatakan bahwa kelompok sosial merupakan sekumpulan orang yang di dalamnya itu memiliki hubungan sosial, melakukan sebuah interaksi, dan mereka juga menyadari bahwa mereka menjadi bagian dari kelompok sosial tersebut. Nah, bagaimana sih kelompok sosial tersebut dapat terbentuk? Kelompok sosial dapat terbentuk secara alami melalui beberapa hal. Yang pertama itu melalui kesamaan minat, di mana orang-orang di dalamnya itu melakukan hal yang sama berdasarkan apa yang mereka sukai. Contohnya itu adalah kelompok hobi. Tentu mereka akan melakukan sesuatu yang mereka sukai berdasarkan sesuatu bersama-sama berdasarkan hobi mereka. Terus yang kedua itu adalah kesamaan kondisi atau kesamaan nasib. Sebagai contoh, misalnya di lingkungan masyarakat ada beberapa warga yang merasa lingkungannya tidak aman, maka mereka melakukan penjagaan berupa ronde malam ya, agar lingkungannya tetap terjaga. Nah, terus yang ketiga itu juga kelompok sosial itu dapat terbentuk karena kedekatan wilayah atau kedekatan tempat tinggal. Tentu ya orang-orang di sekitarnya itu pasti melakukan sebuah interaksi bersama-sama sehingga itu membentuk suatu kelompok di sekitarnya. Selain itu juga kelompok sosial dibagi berdasarkan interaksinya. Ada yang formal dan informal. Seperti apa yang formal? Yaitu adalah seperti kelompok ilmiah, kelompok kerja, kelompok belajar yang di dalamnya interaksinya itu lebih bersifat formal. Sedangkan ada kelompok juga yang bersifat informal yang interaksi di dalamnya itu dianggap tidak terlalu formal. Sebagai contoh itu adalah kelompok pertemanan, kelompok pergaulan, dan masih banyak lagi. Sekian tentang penjelasan kelompok sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fani. Perkenalkan, nama saya Givani Dwi Arianti dengan akhiran NPM 07.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan kelompok dan organisasi sosial. Setelah mendengarkan penjelasan dari Farel dan Halim tentang apa sih itu organisasi sosial, apa sih itu kelompok sosial, nah sekarang saya akan menjelaskan perbedaannya. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa organisasi dan kelompok sosial ini sama-sama adalah sekumpulan individu yang berinteraksi yang memiliki hubungan timbal balik. Nah, perbedaannya, kelompok sosial ini dia lebih fleksibel karena mereka tidak ada aturan tertulis ataupun mereka tidak harus terstruktur teman-teman. Kayak misalnya harus ada ketua, wakil, bendahara dan lain-lain. Di kelompok sosial itu tidak harus ada. Dan kelompok sosial ini bisa terbentuk secara formal dan informal atau secara alami. Kayak misalnya kelompok hobi, kayak misalnya hobi membaca. Nah, akhirnya terbentuklah kelompok yang tadi kelompok hobi membaca. Sedangkan organisasi sosial ini sudah pasti lebih terstruktur, adanya ketua, wakil, bendahara, sekretaris dan lain-lain. Dan juga mereka ini lebih jelas, maksudnya kegiatannya ini pastinya terorganisir. Nah, lalu juga pastinya kalau di organisasi sosial itu adanya aturan yang tertulis yang mengikat anggota-anggota organisasi tersebut. Nah, jadi itu perbedaannya ya teman-teman. Hanya di situ sih sebenarnya. Kalau misalnya yang lainnya, sebenarnya organisasi sosial ini adalah bentukan dari kelompok sosial, tapi mereka lebih terstruktur. Nah, itu aja sih teman-teman ya untuk penjelasannya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nurna Zalifa dengan akhiran NPM 09. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis dan juga fungsi dari kelompok dan organisasi sosial. Yang pertama kita punya kelompok primer, di mana kelompok primer ini hubungan antar anggotanya sudah sangat dekat ataupun akrab, bisa dikatakan sebagai keluarga ataupun juga sahabat. Nah, ada juga nih namanya kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini sebenarnya hubungan antar anggotanya nggak terlalu dekat ataupun bersifat formalitas seperti rekan kerja dan juga rekan kepanitiaan. Ada juga yang namanya in-group dan out-group. Kalau in-group berarti dia mendefinisikan dirinya merupakan bagian dari kelompok tersebut. Kalau out-group merupakan kebalikannya, jadi dia menganggap dirinya adalah kelompok yang berbeda. Ada juga yang namanya kelompok formal, di mana ia memiliki aturan yang jelas seperti pramuka. Dan juga ada kelompok non-formal, di mana ia terbentuk berdasarkan minat yang sama. Contohnya, kumpulan mahasiswa gemar membaca, juga perkumpulan pecinta sepak bola, seperti itu. Ada juga jenis organisasi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah organisasi sosial yang bersifat formal, yang dimana ia memiliki struktur yang jelas dan juga aturan yang resmi seperti PMI. Dan juga ada organisasi sosial yang non-formal, di mana hal ini terbentuk berdasarkan sukarela dari para anggotanya seperti Karang Taruna dan juga Ikatan Remaja Masjid. Nah, dari kedua hal ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya mereka juga memiliki fungsi, di antaranya menumbuhkan solidaritas, mengembangkan kerjasama. Selain itu juga, dua hal ini menjadi wadah untuk pengembangan diri bagi setiap anggotanya, sehingga menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan juga masyarakat yang tertib. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan melakukan sesi wawancara bersama salah satu kelompok sosial yang ada di Kota Tarakan, yaitu kelompok Wanita Tani Dewi Sartika. Check it out.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan narasumber kita. Mungkin Ibu bisa perkenalkan diri Ibu dan kelompok sosial Ibu. Nama saya Rita Lusiawati. Jabatan saya di kelompok KWT Dewi Sartika adalah sebagai bendahara. Oke, mungkin Ibu bisa ceritain tentang latar belakang kelompok sosial Ibu. Latar belakangnya, kami warga ibu-ibu di Kelurahan Kampung 4 RT 1 ini pada dasarnya memang suka pada menanam, dan pada saat waktu pandemi kan ibu-ibu nggak ada kegiatan, jadi pada menanam di rumah masing-masing. Ada yang menanam bunga, ada yang menanam bibit buah, ada yang menanam sayur. Nah, setelah itu kami dapat bantuan dari Dinas Pertanian dan terbentuklah kelompok wanita tani Dewi Sartika. Oke, kalau untuk struktur kelompok sosialnya bisa Ibu jelaskan? Ketuanya Ibu Suprihatin, sekretarisnya Ibu Rohati Sutri, dan bendaharanya saya sendiri Ibu Rita Lusiawati, dan ada sekitar 25-30 anggota. Oke, untuk kegiatan dalam kelompok sosial ini tuh apa aja sih Bu yang dilakukan sama ibu-ibu di kelompok ini? Yang pertama, yang paling utama, menanam di perkarangan masing-masing yang dengan tujuan bisa minimal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan bisa jika ada kelebihan bisa dijual, dan ada kegiatan lainnya kita bisa menanam di demplot, dan untuk pembibitan kita mengadakan pembibitan di rumah bibit. Oke, dan kontribusinya selama kegiatan kelompok ini tuh kontribusinya dalam masyarakat ataupun kehidupan anggotanya itu seperti apa? Ya, minimal kita bisa mengurangi belanja. Jika ada kelebihan kita bisa jual ke kelompok lain, bisa menjadi sebagai pendapatan rumah tangga. Oke, mungkin dalam kegiatan itu ada kendala atau bagaimana Ibu bisa ceritakan? Ya, ada sebagian anggota karena juga sebagai pekerja, pegawai kan, jadi mungkin kurang efektif. Dan kita kendala di Tarakan ini media tanam. Media tanam itu tanah. Karena tanah di Tarakan ini kurang subur, jadi setiap kita menanam kita harus membutuhkan pupuk yang banyak, dan pupuk itu nggak murah. Oh, iya. Lalu mungkin Ibu ada pesan buat masyarakat gitu, mungkin mau ikut bisa join atau bagaimana? Mungkin jika masyarakat yang berminat, kami bisa kasih bantuan bibit. Kami punya banyak bibit, kami dapat bantuan dari Dinas Pertanian. Jika ada yang berminat, kami punya bibit kangkung, bibit seledri, bibit tomat, bibit terong. Jika masyarakat ingin menanam di rumah masing-masing, minimal untuk kebutuhan sehari-hari, bisa hubungi kami. Oke, mungkin sekian wawancara kami. Terima kasih. Oke, jadi sekian video wawancara dari kelompok 5. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afia Putri Subuktiawati dengan akhiran NPM 05. Nah, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan KWT, Kelompok Wanita Tani, merupakan salah satu materi dari organisasi dan kelompok sosial yang sudah saya dan teman-teman saya pilih, yaitu Kelompok Wanita Tani. Dan kelompok kami juga sudah melakukan wawancara dan mengetahui beberapa hal tentang kelompok wanita tani ini. Jadi saya akan langsung menjelaskan. Jadi KWT atau kelompok wanita tani itu komunitas wanita yang berfokus pada kegiatan pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan, dan kesejahteraan anggotanya melalui pemanfaatan sumber daya pertanian serta mengelola lahan. Nah, yang sudah saya baca di Google gitu, katanya kelompok wanita tani ini awalnya terdiri atas istri para tani atau petani gitu, tapi karena mungkin banyak orang yang berminat juga di bidang pertanian ini, akhirnya anggotanya itu tidak harus wanita tani, tapi bisa saja kayak ibu rumah tangga, seorang guru, atau seorang dokter, atau seorang pegawai gitu, itu boleh menjadi suatu anggota dari kelompok wanita tani. Tidak harus jabatannya itu istri petani, nggak harus. Jadi kemudian anggotanya itu terdiri dari wanita, sudah jelas, yang memiliki minat atau aktivitas di bidang pertanian. Dan misalnya itu kayak ibu-ibu yang suka nanam tanaman di depan rumahnya, tanaman hias, tanaman pangan, kayak tanaman obat-obatan gitu, kayak perkarangan yang kosong itu diisi dengan kayak tanaman apa saja, kayak bunga gitu bisa.
Dan KWT berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan produktivitas, memperoleh pengetahuan, dan menciptakan peluang ekonomi. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang kayak gabut gitu, maksudnya bukan gabut tapi mungkin ada waktu kosong, itu bisa menggunakan waktunya itu untuk menanam suatu tanaman yang mungkin belum pernah ditanam gitu di perkarangannya itu, atau mungkin untuk menghabiskan waktu mencari keringat gitu dan memperoleh pengetahuan. Ini sudah jelas teman-teman. Jadi di tempat saya ini ada KWT, dan mungkin kita bisa mempelajari tentang berbagai tanaman-tanaman dan pupuk yang cocok gitu. Dari hasil wawancara saya dan anggota saya sudah lakukan, saya baru mengetahui bahwa tanah di Kota Tarakan itu sangat istilahnya tidak subur, jadi agak susah sekali untuk tanaman itu tuh tumbuh. Jadi KWT di sini itu terpaksa mencari pupuk lain, sudah kayak dari kotoran hewan atau kayak limbah gitu, atau bekas limbah-limbah kayak sayuran gitu. Dan tapi kadang saya melihat itu ke banyak karung itu tuh pupuknya mungkin kotoran hewan ya, karena katanya tanah di Tarakan itu sangat susah karena ya musim panas dan hujannya itu sangat tidak menentu, jadi kayak sangat mempengaruhi sekali untuk bertumbuhnya tanaman tersebut dan musim panennya. Kemudian menciptakan peluang ekonomi, dan ya benar sekali kalau di KWT tempat saya ini selain menanam tanaman obat, tanaman hias gitu, tapi juga menanam tanaman pangan kayak misalnya daun bawang, labu, cabai, tomat. Banyak sekali di daerah perkebunan yang sudah saya observasi. Dan memang kadang ibu-ibu di sini itu, maksudnya anggota intinya itu melakukan panen, kemudian menjual hasil tersebut kepada tetangga terlebih dahulu itu tetangga, kemudian dijual di luar, mungkin di pasar atau di mana saya kurang tahu, cuman yang paling sering itu dijual di daerah sekitar tetangga gitu. Dan ibu saya itu biasanya membeli sawi, ya ada sawi, dia itu menggunakan hidroponik mungkin yang ditanam di pipa, kemudian tomat, cabai, terus timun, labu. Mungkin labu saya baru tahu juga kalau ada, dan lagi masa pertumbuhan, dan mungkin akan tinggal menunggu musim panen. Kemudian juga di sini selain menanam tanaman, di sini juga melakukan perkembangbiakan lele, dan itu tuh ditaruh di drum warna biru itu. Kemudian lele tersebut kayak dirawat sampai akhirnya waktu panen gitu, musim panen diambil kemudian dijual ke daerah tetangga, dan biasanya ibu saya membeli juga. Tapi sekarang bulan ini atau minggu ini saya cek itu belum ada lele yang dikembangbiakan, lagi kosong gitu drumnya itu. Kemudian kita akan lanjut ke materi kegiatan utama KWT. Nah, kegiatan utama KWT itu melakukan kegiatan budidaya berbagai tanaman seperti sayuran, buah, tanaman obat atau toga, dan tanaman pangan lain yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Dan itu emang banyak banget ya teman-teman, berbagai macamnya. Dan kalau saya perhatikan tanahnya itu memang tanahnya kering banget, jadi susah. Tapi alhamdulillah ini buahnya maksudnya kayak sayuran, buah dan lain-lainnya itu berkembang dengan baik. Dan banyak banget, dan tinggal menunggu musim panen. Dan lanjut mengelola dan memanfaatkan lahan perkarangan rumah menjadi tempat yang lebih bermanfaat untuk pertanian, yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Jika ada kayak perkarangan kosong, itu sebaiknya diisi dengan bunga-bunga maksudnya dengan tanaman hias. KWT di daerah saya ini terbentuk karena zaman musim pandemi itu tidak ada kegiatan kan, kayak di rumah aja gitu, jadi kayak bingung mau ngapain. Akhirnya ibu-ibu di sini tuh mulai suka bercocok tanam. Contohnya yang awal yang sangat viral itu yaitu janda bolong, itu sangat ramai banget di daerah lingkungan saya. Kemudian dari situ berkembang, akhirnya terbentuklah suatu kelompok ini yang mempunyai hobi yang sama gitu, itu bercocok tanam gitu. Nah, dengan keahlian tersebut sayang dong kalau misalnya disia-siakan. Jadi ibu-ibu di daerah lingkungan saya ini melakukanlah membuat suatu kelompok, yaitu kelompok wanita tani, yaitu selain menanam tanaman-tanaman hias, itu juga menanam kayak sayuran, buah-buahan, tanaman obat dan lain-lain. Dan di daerah saya ini selain di kebunnya itu maksudnya yang khusus daerah KWT itu, di sini tuh di depan rumah tetangga saya juga banyak tanaman-tanaman kayak tanaman seperti jeruk nipis itu, terus bunga mawar, bunga anggrek, pokoknya berbagai macam bunga-bunga. Dan ibu saya juga merawat banyak tanaman di depan dan di samping rumah.
Kemudian melakukan usaha ternak untuk memenuhi kebutuhan protein hewani keluarga. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, tapi yang baru saja budidayakan tapi dikembangbiakan itu adalah lele, hanya lele saja. Belum seperti ayam, itu belum. Saya tidak tahu juga. Memasarkan hasil panen untuk mendukung pendapatan anggota kelompok seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Hasil sayuran, buah-buahan, tanaman obat, dan tanaman pangan lainnya yang sudah siap dipanen itu tuh dijual, diumumkan. Kayak mau beli, kayak misalnya tentang anggota intinya itu mendatangi, menanyai satu-satu, kayak mau beli kah di grup gitu, di grup. Tapi kadang kalau misalnya ketemu secara langsung itu pasti bakal ditanya, dan itu tuh dijual, dan hasilnya itu bisa dipakai untuk kayak membeli pupuk, membeli pot, membeli apa ya, yang pot yang plastik itu saya lupa namanya. Pokoknya banyak untuk apa ya namanya, mengembangkan KWT itu. Kemudian mengadakan pertemuan rutin untuk berbagi informasi dan meningkatkan pengetahuan tentang pertanian. Kalau untuk hal ini di sini jarang sih, kayak misalnya yang nggak sibuk-sibuk aja gitu yang bisa melakukan pertemuan rutin ini, cuman kayak jarang banget. Tapi biasanya banyak dari kedinasan gitu, saya nggak tahu kedinasan dari mana, yang mampir ke setiap RT untuk melihat KWT-nya itu, setiap RT untuk melihat daerah KWT ya, seperti itu. Kemudian ada manfaat KWT, yaitu meningkatkan pendapatan yang sudah saya jelaskan tadi di awal, membuka peluang ekonomi baru melalui hasil penjualan produk pertanian. Dan jadi tanaman-tanaman itu tuh sangat bermanfaat ya, selain untuk diri sendiri tapi juga bisa bermanfaat untuk ekonomi. Kayak misalnya jika hasil panennya itu bagus, otomatis harganya pasti bakal melonjak juga. Tapi kayak biasa aja, tapi mungkin dengan hasilnya yang bagus, maksudnya pendapatannya akan meningkat gitu. Kemudian pangan, penguatan ketahanan pangan, menjamin ketersediaan par untuk kebutuhan sehari-hari. Saya sudah jelaskan. Jadi daripada kita kayak misalnya cabai kita habis gini, nah kita tinggal datang aja gitu ke daerah perkebunan itu untuk kayak ngambil secukupnya suatu cabai tadi. Nah, tapi biasanya di sini tuh izin dulu ya teman-teman, nggak bisa langsung ngambil karena takutnya nanti ada yang maling gitu. Takutnya dikira ada maling ngambil. Jadi kita harus izin dulu untuk mengambil hal itu. Cuman kadang biasanya bisa dijual belikan, atau biasa juga bisa ngambil sendiri gitu. Cuman itu tergantung lagi ya. Dan misalnya daun bawang kita itu habis dan kita tuh nggak sempat untuk pergi ke pasar karena pasar jauh kan, jadi kita bisa saja datang ke daerah perkebunan KWT itu untuk mengambil secukupnya daun bawang. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh gitu untuk pergi ke pasar. Oke. Lingkungan lebih baik, mengelola perkarangan agar menjadi lebih hijau dan bermanfaat. Oke, ini benar sekali. Daripada perkarangan itu kosong melompong terus gersang, lebih baik kita isi dengan tanaman-tanaman yang bisa kayak refreshingkan pikiran kita. Misalnya kayak tanaman-tanaman hias gitu, terus kalau misalnya kita pulang dari kegiatan yang melelahkan gitu, kita bisa aja duduk depan rumah terus memandangi bunga tersebut. Jadi kita kayak wow, segar sekali, dan pikiran kita jadi lebih plong, fresh gitu. Dan untuk kayak tanaman-tanaman sayuran gitu, itu lebih baik jangan ditanam di depan rumah ya, tapi lebih baik di tanah kosong yang mungkin ada di samping rumah, seperti samping rumah saya ini. Bisa saja, cuman ya penempatannya itu harus tepat, pas dengan sinar matahari, terus memberikan air yang cukup gitu, agar dia itu berkembang dengan baik, teman-teman. Oke, lingkungan meningkatkan wawasan, memperluas pengetahuan dan kreativitas anggota dalam bidang pertanian. Yang awalnya itu nggak tahu bagaimana cara bercocok tanam, dengan join atau bergabung dengan ke kelompok wanita tani ini, memperluas pengetahuannya dan meningkatkan kreativitas. Misalnya yang awalnya nggak tahu bercocok tanam tapi cuman kayak tahu nyiram gitu aja, dengan bergabung dengan ke KWT itu kita bisa nanam sendiri gitu loh, tanpa harus beli yang sudah satu tempat dengan pot, pupuk, dan bunganya itu tinggal kita merawat aja. Dan kalau kita join ke KWT ini, kita bisa menanam sendiri. Kita tinggal beli apanya itu ya, kayak kan bisa dibilang bibit atau anakannya gitu, kita rawat sendiri. Dan pupuknya itu mungkin bisa didapat di mana saja ya teman-teman, kayak misalnya kotoran hewan gitu, sapi, kambing gitu banyak, atau mungkin juga bisa kayak sayuran-sayuran yang sudah sisa kemarin gitu, kayak nasi, itu bisa dijadikan pupuk loh teman-teman. Kemudian mempererat silaturahmi, membangun komunitas yang solid, suportif antar anggota. Nah,
Dengan bergabungnya dengan ke KWT ini dapat meningkatkan kerjasama yang baik gitu, kayak misalnya bergotong royong, bersama-sama membangun suatu perkebunan yang bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Nah, jadi mungkin segitu saja untuk penjelasan dari saya tentang kelompok wanita tani ini. Mohon maaf bila ada salah kata, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang saya mau jelasin nih kenapa kelompok wanita tani termasuk sebagai kelompok sosial, bukan organisasi sosial. Jadi saya jelasin secara bahasa yang mudah dimengerti gitu ya. Jadi kita singkat aja sebagai KWT ya. Jadi bisa dilihat di PPT juga penjelasannya kenapa sih KWT ini termasuk sebagai kelompok sosial. Jadi KWT dapat dikategorikan sebagai kelompok sosial karena memenuhi unsur-unsur dasar dari kelompok sosial itu sendiri. Contohnya adanya interaksi antara anggota, terus ada hubungan timbal balik, terus ada kesadaran nih untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu kan secara singkatnya bisa dilihat ya, karena dia tuh memenuhi unsur-unsur dasar dari kelompok sosial. Nah, kita juga bisa nih menghubungkan dengan secara umumnya lah gitu ya. Jadi setelah kita tahu nih pengertian kelompok sosial yang dijelaskan oleh teman saya, ternyata di kelompok sosial ini tuh ada namanya kelompok sosial formal dan informal. Apalagi itu? Jadi kelompok sosial formal itu dibentuk dengan aturan yang jelas dan biasanya tertulis. Terus juga mereka punya struktur kepengurusan kayak ketua, bendahara, dan lain sebagainya. Sekretaris juga bisa. Nah, lalu tujuannya resmi dan diakui oleh masyarakat, seperti itu. Nah, untuk kelompok sosial informal itu seperti apa? Kebalikannya dari formal. Nah, terbentuk secara spontan karena misal punya kesamaan minat atau hobi gitu kan. Terus tidak ada aturan tertulis, biasanya aturannya lebih longgar. Lalu biasanya tujuannya hanya untuk kebersamaan atau hobi. Oke, sekarang kita masuk nih. Kenapa KWT termasuk sebagai kelompok sosial formal? Nah, jadi jelasin gini ya. Yang pertama, kita jelasin ya. Yang pertama, tujuannya terbatas. Biasanya fokus pada satu bidang saja. Misalnya meningkatkan keterampilan bertani, mengelola hasil pertanian, terus juga atau meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi tujuannya tuh dia lebih sempit gitu ya. Misal nih dari wawancara beliau mengatakan dulu kan zaman-zaman Covid tuh ekonomi lagi turun-menurunnya gitu ya. Jadi mereka tuh kayak punya inisiatif gitu, punya kayak pengen bikin penghasilan dari selain penghasilan utama gitu ya, bisa dari supaya penghasilan keluarganya bertambah, atau misal ingin mempunyai penghasilan lain dari penghasilan utama gitu. Yang kedua, aturannya sederhana. Aturan dibuat sesama anggota, tidak selalu tertulis lengkap. Ini misalnya nih, ibu-ibu hari ini wajib ya kita hadir di pelatihan, ibu-ibu hari ini kita kumpul ya di sini, di mana gitu. Ya. Lalu yang ketiga apa? Struktur kepengurusannya juga sederhana. Contohnya kan biasanya hanya ada sekretaris, bendahara, sama ketua. Ya biasanya itu doang gitu. Tidak ada bidang-bidang khususnya kayak divisi dan lain sebagainya. Nah, terus juga skalanya lebih kecil. Kayak misalnya anggotanya terbatas pada satu desa atau komunitas kecil. Nah, ini yang menjelaskan kenapa KWT tidak termasuk KWT tidak termasuk organisasi sosial. Tadi, ya kalau misalnya kita lihat dari organisasi sosial itu tuh kan tujuannya dia lebih luas gitu ya. Biasanya tidak hanya bertani, tapi bisa mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya. Nah, terus aturannya juga resmi dan tertulis kalau di organisasi sosial ya. Kayak ada punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, terus juga aturannya baku, bukan sekedar kesepakatan bersama. Lalu strukturnya juga lengkap. Ada ketua umum, terus ada sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Itu kan bercabang-cabang ya biasanya organisasi ya.
Terus juga skalanya lebih besar dan diakui hukum, biasanya mencakup tingkat desa, kecamatan, bahkan nasional juga bisa, internasional juga bisa itu kayaknya. Terus biasanya terdaftar resmi di pemerintah atau lembaga hukum, jadi itu perbedaannya. Jadi itu tuh kelihatan jelas gitu ya kenapa kelompok wanita tani ini termasuk ke kelompok sosial formal, bukan organisasi sosial. Kalau secara garis besar lihat sih kayak mulai dari aturannya, terus kepengurusannya, tujuannya juga lebih kecil, skala kecil gitu ya. Terus juga ya itu dia punya garis besarnya seperti itu ya. Kalau organisasi dia kan lebih luas, kalau misalnya kelompok itu kan dia aturannya disepakati bersama. Kalau organisasi dia lebih tertulis dan lebih tertata seperti itu. Mungkin itu penjelasannya bisa dimengerti. Maaf kalau misalnya saya ada salah kata atau ada kata yang kurang dimengerti, dan sekian, terima kasih. Kesimpulannya adalah kelompok sosial merupakan dasar dari kehidupan bermasyarakat karena di dalamnya individu saling berinteraksi, bekerja sama, membentuk aturan bersama, serta berkontribusi terhadap kehidupan sosial yang lebih luas, baik kelompok primer maupun sekunder, formal maupun informal, semuanya memiliki fungsi penting, yaitu memberi identitas, menciptakan rasa kebersamaan, serta menjadi sarana pengendalian sosial. Selain itu, kelompok sosial juga menjaga keteraturan bermasyarakat dan membantu anggotanya menghadapi perubahan zaman. Dengan demikian, kelompok sosial tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya individu, tetapi juga fondasi menjaga keberlangsungan hidup bersama.